Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hadiahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berada di dalam fisika duduk bersama untuk kegiatan diseminasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya atau aset sekolah. Tak lupa salam dan salawat kita haturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Tulsalam yang sudah rawuh menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru, kemudian juga Ibu KPU, kemudian kepada perwakilan komite Pak Zainul dan perwakilan siswa Pak D, dan juga perwakilan siswa sulit dan perwakilan orang tua siswa Pak D. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, susunan pada acara siang hari ini adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan masuk ke acara inti yaitu diseminasi. Nanti kita diskusi bersama tentang aset sekolah dan juga pemanfaatannya untuk peserta didik. Baiklah hadirin, mari kita buka kegiatan siang pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, Bapak Muhammad Sangat izinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama hormati Ibu Asisten saya, yang sama-sama hormati MPI selaku calon guru penggerak tahun 7 yang pada kesempatan kali ini nanti akan mendiseminasikan terkait dengan pemanfaatan aset sekolah untuk pembelajaran. Ibu Bapak Wakil Bapak Ibu Guru yang mewakili Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak yang mewakili komite, kemudian Bapak yang mewakili orang tua dan perwakilan siswa yang juga sangat saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di fisika sama desa ketemu dalam rangka diskusi terkait dengan pengelolaan aset sekolah untuk pembelajaran bagi peserta didik yang nanti akan dipandu langsung oleh narasumbernya yaitu MPI selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kendal yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, kegiatan pada siang hari ini yaitu diskusi terkait dengan pengelolaan aset sekolah. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung, mengingat pentingnya pengelolaan aset sekolah dalam rangka untuk tentunya untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kumut. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi kegiatan kita pada siang hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Sangat yang sudah memberikan sambutan juga pengarahan pada kegiatan siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, menginjak berikutnya adalah langsung diseminasi. Kami berharap nanti ketika ada paparan tentang aset sekolah, Bapak Ibu juga memberikan masukan atau saran untuk kemajuan SMA kita, karena pada dasarnya pendidikan itu berfokus pada peserta didik. Kepada yang mewakili komite sekolah Pak Zainul juga pada Pak Tim selaku orang tua siswa dan juga Sabil ya.
Baik, yang perlu saya tambahkan di sini, aset sekolah itu bisa meliputi modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Ini ada sedikit foto dari mind map aset SMA Negeri 1 Lombok. Mohon nanti kalau ada kekurangan nanti bisa Bapak Ibu bisa menambahkan. Berikutnya adalah identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Nah, di sini kami membuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi aset sekolah tadi modal manusia itu berarti ada kepala sekolah, ada guru, siswa, tenaga kependidikan, orang tua siswa, masyarakat, alumni, dan pengawas. Untuk modal sosial ada PGRI, OSIS, MBK, ROHIS mungkin nanti bisa dimasukkan. Kemudian orang tua, komunitas belajar, MGMP, dan EKKS. Untuk modal politik berarti ini ada hubungan atau relasi dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian BKD, Polsek, Koramil, Puskesmas, Dukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, PMI, BNN, BP2KB, Radio Suara Pemda, anggota DPR. Kalau kita ada relasi dengan anggota DPR, semuanya ada nggak di Bapak Ibu? Ada. Sama dengan MSC Group. Kemudian ada modal agama dan budaya, modal fisik, lingkungan alam, dan modal finansial di ibu kota termasuk BUP dan BOS nanti di sini. Masuk yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke modal manusia, kepala sekolah. Oke, yang pertama di sini adalah kepala sekolah. Kita nggak dilakukan lagi kalau Bapak kepala sekolah Pak Tuli selalu mendukung program-program yang memang berfokus untuk meningkatkan kemampuan atau capability peserta didik. Masuk ke modal yang kedua adalah guru. Kalau guru di sini jumlahnya ada berapa ini? Mbak Evi, guru tenaga guru karyawan 59. Oke, berarti itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Lombok. Nah, sejauh ini bagaimana pemanfaatan Bapak Ibu guru? Ini ke Bapak Ibu guru dulu. Sejauh ini ada yang berikan tanggapan? Kalau Bapak Ibu guru jauh ini di sini jelas ada PNS, ada P3K, ada yang S2, semuanya S1 dan memiliki kemampuan IT. Rata-rata memiliki kemampuan IT. Nah, sejauh mana peran Bapak Ibu sejauh ini? Sesuai dengan kompetensinya. Maturnuwun Pak Du. Sesuai dengan kompetensinya. Saya Pak Nawe S2 di agama ya dia kan. Oke. Kompetensinya dia belajar agama. Saya IPA ini belajarnya IPA. Sesuai dengan kompeten. Oke. Kemudian kalau untuk mengajarnya sendiri, sejauh ini kan ini berita yang baru masuk bahwasannya adalah rapat mutu kita mundur. Berarti ini berkaitan dengan akademik. Berarti mungkin ada sesuatu yang perlu dibenahi ya. Sesuatu yang perlu dibenahi, ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran dari Bapak Ibu di kelas mungkin lebih cenderung ke interaksi nanti. Nah, tadi Pak Ana ada masukan untuk yang modal manusia, yang pertama dari guru? Belum. Bukan ada? Belum. Jadi dari menerima bahwasannya Bapak Ibu guru di sini sudah sesuai dengan kompetensinya. Selamat siang Pak Agidin, selamat bergabung. Sabil ada masukan? Nanti. Berikutnya mengenai. Nah, asal yang kedua adalah tenaga kependidikan. Ada berapa nih Mbak Evi? 18. Apakah di masing-masing bidang itu sudah sesuai dengan kompetensinya? Sudah sesuai, dan bagaimana pelaksanaannya sejauh ini? Sesuai tupoksinya. Itu yang tenaga kependidikan. Untuk
untuk siswa sendiri. Nah, untuk siswa sendiri di sini ada sekitar 6 siswa, ada yang berbakat akademik dan non akademik yang bisa dikembangkan, yang dapat meraih prestasi dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, dari siswa mungkin Sabil. Gimana Bil? Untuk siswa, bagaimana layanan sekolah untuk siswa sejauh ini? Oke, kalau untuk layanan sekolah sih kayak yang saya rasakan saya udah kayak mencukupi lah dalam mendukung proses pendidikan. Terutama aku juga sering tanya-tanya ke teman-teman kayak gimana sekolah di sini gitu. Kebanyakan pun rasanya tuh kayak nyaman, terus juga faktor lingkungan sekitarnya teman-teman juga baik. Baik, terima kasih. Berarti bisa disimpulkan kalau pelayanan sekolah untuk peserta didik sudah mencukupi. Ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin kayak lebih ke arah ke arah fasilitas sih, mungkin karena ada beberapa kayak mungkin peralatan itu ada yang rusak gitu. Kayak siswa pengen sudah ngasih kayak usulan sekolah mungkin belum terpenuhi itu, jadinya malah kadang bikin sesuatu kayak tidak nyaman terus. Oh gitu, berarti berkaitan dengan sarana prasarana. Bu Imam ya. Berikutnya Bu Imam. Di sekolah itu di rumah itu. Di sekolah. Iya, tanggapan dari Bu Imam sekolah. Oke. Nggih, monggo Pak Nawir. Terkait dengan pemenuhan aset dan pemanfaatan aset di sekolah dalam hal proses pendidikan dari mulai level guru sampai ke siswa, memang tetap setiap tahun harus ada peningkatan itu. Terus yang kedua, yang namanya aset itu lebih mudah mengadakan daripada memelihara. Jadi PR betul. Enggak, maksudnya betul gitu ya. Mengadakan itu lebih mudah daripada memelihara. Itu. Jadi PR sekolah itu terkait dengan pemeliharaan itu harus melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, dari mulai kepala sekolah selaku top manager dan pengambil kebijakan, bapak ibu guru, siswa, tenaga pendidikan, dan seluruh termasuk tetangga di lingkungan sekolah. Jadi tetap melibatkan masyarakat, baik itu orang tua siswa, alumni maupun masyarakat yang ada di sekitar. Oke, berarti ini masukan dari Bapak Nawir bahwasanya untuk sekolah ini pelaksanaan atau penggunaan aset itu melibatkan semua pemangku sekolah, baik yang di sekolah maupun yang di luar sekolah, artinya adalah orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Betul Pak Gih? Ya. Baik, berikutnya adalah masih tentang modal manusia. Di sini ada orang tua atau masyarakat dan juga alumni yang masing-masing memiliki pemanfaatan di mana nanti orang tua itu bersedia menjalin komunikasi dan kerjasama dengan sekolah. Kemudian masyarakat juga dan juga alumni. Kemudian untuk pengawas sendiri, di sini pengawas memberikan pengawasan, bimbingan, evaluasi terhadap proses kegiatan di sekolah. Monggo lanjut Pak Muhammad. Nah, ini adalah beberapa dokumen Bapak Ibu terkait dengan modal manusia. Next, nah, masuk ke modal sosial Bapak Ibu. Ini ada PGRI. Sejauh ini PGRI di sekolah kita seperti apa nih? Pemanfaatannya untuk SMA Guru seperti apa? Untuk PGRI saat ini di SMA Gemuk itu perannya belum begitu bisa memenuhi seluruh, belum bisa menampung seluruh aspirasi maupun mewadahi seluruh kebutuhan guru. Jadi kita saat ini masih menganggap bahwa PGRI itu hanya sekedar satu kesimpulan yang di situ memang mensyaratkan seorang guru harus masuk PGRI, dan artinya apa ya,
Dan ada keikutsertaan. event PGRI di saat hari PGRI. Kita hanya terlibat di situ. Kontribusi pendanaan sama kalau ada event PGRI kita ikut serta. Hanya itu. Jadi belum bisa mewadahi aspirasi. Sekolah dulu berarti antar lapor. Bu Nur Khalifah, Pak Zainul ini sama-sama sejarah sejauh mana ini? Pertemuan secara formal ya, tapi ketika kita bertemu, ketika kita sering sharing masalah-masalah tentang mata pelajaran. Pak Abidin, bagaimana untuk TIK-nya MGMP Informatika dengan Pak Suri sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah sudah berjalan dengan semestinya. Hanya kalau menurut saya sendiri sih ada beberapa kendala yang mungkin bisa diminimalisir sebenarnya. Tapi itu masih kita terbatas terkait dengan kebijakan. Contoh, kita masih kesulitan ketika pembagian satu kelas atau satu jenjang itu untuk 2 orang guru. Dan itu bagi saya sendiri itu agak penyesuaian matchnya itu agak berkurang karena contoh kita satu materi tapi disampaikan oleh 2 orang yang berbeda, itu secara tidak langsung outputnya jelas berbeda seperti itu. Maka sebenarnya sih kalau ada forum seperti ini bisa mengusulkan bagaimana kalau sebenarnya dibuat per jenjang saja. Jadi 1 orang guru 1 jenjang, mungkin saya di kelas 1, Pak di kelas 2, itu di kelas kelas 11, kemudian kelas 12 seperti itu. Jadi selama ini yang saya alami seperti itu, jadi terkendala di outputnya untuk penyampaian materi dan lain-lain. Oke, terima kasih Pak Zainal, masukannya sudah kita rekam di sini, mungkin nanti kita sampaikan ke kurikulum. Berikutnya adalah modal sosial terkait dengan OSIS dan MPK. Nah, ini sejauh mana OSIS dan MPK bisa mewadahi aspirasi teman-teman semua? Sabil ini yang ngomong, Bil. Kalau dari para OSIS MPK, saya sebagai wadah siswa yang untuk mengembangkan diri dalam kepemimpinan bersosialisasi, menurut saya kalau untuk sebagai wadah siswa sebagai kepemimpinan itu memang ya sudah semestinya juga, kalau selama saya rasakan juga sudah berjalan dengan baik. Namun memang mungkin lebih ke arah lebih mendalam lagi tentang mungkin kayak nilai-nilai lain seperti mungkin nanti kerjasama lah, atau mungkin juga cara menghubungkan dengan mungkin kayak pihak guru juga, sehingga kayak malah bisa bekerjasama dengan baik seperti itu. Sejauh ini berarti sudah memuaskan? Mungkin kalau kata memuaskan itu belum ya, karena ada evaluasi. Tapi kalau dalam kategori mungkin baik, kayak cukup itu tidak. Udah, itu sudah dirasa cukup baik ya untuk Osana. Dan berikutnya adalah orang tua. Ya, kalau orang tua kita sering mengundang orang tua untuk kegiatan sosialisasi. Berikutnya Pak Nalim. Tapi sebelumnya ini kan kaitannya dengan pemanfaatan Betul aset. sekali, iya. Jadi mungkin bisa dikerucutkan dengan kebijakan yang lain. Oh gitu. Waktunya tidak. Ini bagaimana sudah dimaksud? Iya, ini berkaitan dengan modal sosial dulu, modal sosial dulu. Tapi kaitannya dengan aset. Iya, tapi kaitan dengan aset. Iya, karena aset itu kan nggak hanya fisik, tidak hanya fisik, nggak hanya barang, manusia itu juga aset. Siswa itu adalah aset. Ya. Kemudian berikutnya adalah komunitas belajar. Nah, kalau komunitas belajar di SMK ada 3, tapi 2 tidak berjalan, dan 2 kurang berjalan. Ini perlu digali lagi, perlu digerakkan lagi. Ada 3 komunitas Bapak Ibu Guru kurang berjalan, komunitas lintas minat juga kurang berjalan, satu lagi komunitas guru bahasa. Ini yang berjalan hanya ini, karena ini terkait dengan literasi. Modal sosial yang ada, kemudian lagi modal politik ini berarti kerjasama atau kolaborasi atau relasi yang sangat dengan pihak lain terkait dengan politik, berarti kebijakan
dari luar sekolah. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Provinsi, jelas. Kemudian adalah BKD Provinsi, jelas. Polsek, iya. Kita juga mengadakan kerjasama dengan Polsek. Koramil, iya. Kepala sekolah terkait dengan kebijakannya Bapak Kepala Sekolah. Lanjut Pak Nair. Kemudian lagi Puskesmas, iya. Dukcapil, iya. Dinas Lingkungan Hidup, pernahkah? Pernah bukan Bapak Ibu dengan Dinas Lingkungan Hidup? Pernah. Oke. Dinas Perhubungan? Capim sudah tadi. Dinas Pendidikan yang atas. Iya. Dinas Perhubungan pernah nggih? Sudah. PMI? Iya. Buatan saya disebut ke Bapak. Kemudian Diskorapal. Pernah. Ini terkait dengan lomba-lomba nggih Pak nggih? Basarnas. Pernah. BNN sering. DP2KB sering. Radio sering. FNC Group? Iya. 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 Oke. Monggo berikutnya. Nah, itu adalah beberapa contoh ya Bapak Ibu. Masuk ke berikutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu, kita amati keseharian anak-anak kita kalau sholat sholat duhur itu harus digurai, harus dioyak-oyak. Terkadang sudah dioyak-oyak, ketika masuk di kelas ternyata ada separuh anak yang belum sholat duhur. Nah, itu PR buat kita semua loh. Tanggung jawab kita semua loh, bakal ditagih ya Bu Nur ya. Yang pertama adalah guru agama, Pak Nawir. Berkontribusi dalam pengembangan karakter sekolah, terutama membentuk moral siswa yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap masyarakat dan bangsa. Wah, iki abot Pak. Iya, gampang. Iya. Asal kita semua kerjasama nih, nggak hanya guru agama tapi semua warga sekolah. Setuju nggak Pak Din? Selaku orang tua siswa ini loh Pak. Oke. Bapak Ibu guru sholat jamaah kabeh, murid-murid gampang. Bapak Ibu guru jamaah semua, murid-murid gampang. Perlu nggak ada yang ngoyai ke sana Pak? Seperti dulu doyai ke kelas-kelas perlu. Oh gitu. Bapak Ibu guru sebagai contoh, sebagai pemimpin pembelajar, berarti harus memberikan teladan yang baik. Kemudian adalah Rohis, Maulana Rizky. Rohis, kamu anak Rohis ya? Gimana Nan? Pak Zeno mungkin bisa mewakili sejauh mana mengamati anak-anak didik kita ini Pak, untuk 5S ini. Ada beberapa yang perlu kadang diam saja. Secara umum. Mereka dia mungkin sariawan loh. Salaman kok. Sama lah lagi gelem. Dan ini perlu ditingkatkan nih Bapak Ibu. Ya, perlu. Sangat perlu sekali. Jadi nggak hanya tempelan di sebelah sana 5S, tapi memang harus diimplementasikan. Berikutnya adalah jumpa sahabat. Jumpa sahabat ini adalah jumpa pagi sehat, jumpa pagi bersih, dan jumpa pagi berkah. Cuma untuk pelaksanaannya kok belum bisa konsisten nih. Iya, jumpa sahabat itu singkatan dari Jumat pagi sehat, Jumat pagi bersih, dan Jumat pagi berkah. Sudah jalan cuman belum konsisten. Artinya kan mau berdasarkan berapa kali, sebulan sekali. Kalau rencananya sudah konsisten. Rencananya sudah, tapi pelaksanaannya Tergantung Nur Khalifah. tergantung Nur Khalifah. Aku biasanya bukan. Nur Khalifah kalau duitnya lah, makat. Oh, bukan. Kemudian budaya Mereka anak-anak ada enggak anak-anak itu Next Pak, ini dengan budaya daerah perlu dibahas lagi. Oke. Nah
budaya. Berikutnya, nah ini modal fisik. Nah ini yang penting, modal fisik, aset, ada bangunan, kelas, modal budaya ke atas lagi bawah. Budaya, iya kita adanya bangunan Bapak Ibu. Nah itu yang merah pink kita ada. Jadi ada budaya daerah, ada akikah, ada sinteng, ada mitoni, nyadran kita umum gitu. Kemudian kalau permainan di sini ada egrang, ada kesenian barongan. Ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Itu permainan. Iya, permainan itu bersongkol, jemuran, atau iya. Iya, lihat tadi Pak. Yang atasnya. Iya, aset bangunan, kelas. Kelasnya memenuhi Bu Hikmah? Memenuhi. Oke. Tapi kurang. Lapang olahraga? Memenuhi. Laborat? Memenuhi. Pak Zainal Abidin? Penuh. Laboratnya macam-macam, kimia, fisika. Mas Pawet, Pak Pawet, labnya ada yang perlu ditambahi lagi atau sudah cukup dengan aset seperti itu? Perlu tambahi. Perlu tambahi apa lagi nih Pak Pawet? Banyak sekali. Kok nambahin kok apa itu? Kok malah pergi, kok malah buka loh ini asetnya. Kalau dari segi prasarana jumlahnya mungkin memang kalau dari aplikasi mungkin sudah mulai upgrading. Itu sudah mulai kita cicil. Kualitas tidak sebanding dengan kuantitas. Ujung tak Bi? Oh, jadi frekuensinya bodoh. Kenapa frekuensinya tak bodoh? Apa sudah cukup Perlu ditambahi meja. dengan koleksi buku-bukunya? Kalau secara standar itu luasnya sudah cukup. Cuman yang di dalamnya tadi kualitasnya memang komposisi dari bacaan dan lainnya itu masih belum terpenuhi. Sementara ini sudah banyak di upgrade, nambahin dan seterusnya. Hanya satu yang saya belum bisa menganggarkan itu yang digital. Kita belum masuk ke perpustakaan digital tadi. Mana masuk di sini? Masuk aplikasi benar itu tadi apa yang Nah ini dari tentang pemanfaatan perpustakaan dan nanti kan semuanya dengan literasi. Nah anak-anak itu seminggu sekali itu tadi usul dari Mas Pak kita sampaikan sekali seminggu ngambil bacaan di buku dan juga pemanfaatan. Nggak masuk. Itu kan sudah cuma kan literasi ini dengan kan koordinasi dengan baik. Jadi nggak Kalau sampai literasi memang per Selasa itu temanya beda-beda Bu Hikmah. iya. Iya. Tidak selalu baca buku. Nah saya selalu gini, baca buku. usul literasi itu biar menambah hasanah perempuan dan anak-anak itu benar-benar merasa memiliki. Artinya buku yang dia baca itu ya dia bawa sendiri gitu loh. Orang tentang kelompok 4 anak urunan urunan beli sendiri, dia harus tanggung jawab dengan bukunya. Terus nanti di kelas ada perpustakaan kelas sendiri gitu kan, dan kita fasilitasi dengan rak. Nah di situ, dan nanti kalau sudah lulus buku itu ditinggal di situ jangan dibawa pulang, nanti masuk ke nanti hasanah perbendaharaan buku di perpustakaan itu lebih banyak dan anak merasa memiliki. Tapi harus juga dibatasi, jangan anak-anak kalau toko buku saat tidak berkualitas saja, tetap harus diumum. Biar anak itu biasa beli buku. Ya itu ide yang luar biasa. Terima kasih Pak Kawet, Pak Kawet. Berikutnya adalah, oh iya nih tadi ada masukan nih untuk ruang guru nih, katanya kok
dipasang berapa itu sih? Iya, Anak-anaknya banyak. betul sekali Bu. Ya, Pak, berapa Karena anak-anak banyak Sudah itu? ada sempat Sudah ada 4. Nah, masalahnya di mana itu? AC sudah pas. Iya, karena Dia berkurang. Itu perlu pembenahan ya. Banget. Terus pemanfaatnya sejauh mana, Bil? Pemanfaatan ruang office itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali karena dalam kayak misal ada kelas meeting kayak alat peralatannya itu kan nggak mungkin dong taruh di luar situ, jadi kayak ya satu-satunya itu taruh di ruang office gitu. Jadi harapan saya kayak mungkin nanti ruang office itu bisa dibenahi lagi lah, karena nggak cuma buat sekedar doang, karena mungkin buat lain sebagainya. Terus kan menurut aku lebih ke kayak sebetulnya juga sewaktu itu juga pernah buat kayak Pembagian enggak, kayak ya zakat. Jadi kayak Sebetulnya lebih ke arah memadai lagi ke rahmah. mau sok ambil ngono ora oleh. Boleh kawan di sini. Yang jelas sama-sama menjaga Ya tadi ada masukan untuk sedikit penggunaan yang berbeda. Sumber air, komputer, printer, dan lain-lain. Apakah ada yang perlu di Karena itu saluran air. saluran air? Saluran air pembuangan. Bagaimana Bina? Masih belum dapatkan sampah belum di apa? Ada Penyumbatan. tanah penyumbatan. Tetap harus dibuat lagi saluran air. Terus recycle sampah masih nggih? Masih Kamera rusak. Kamera apa kuwi? Kamera apa, Mas? Oh, itu. Mesin jet kita nggak punya Pak ya? Kamera shooting ini. Ojo kamera kan kamera. Video. Transportasi Kendaraan dan fokus. Next. Masih lagi next. Waktu juga Pak. Next. Next berikutnya. Nah ini. Jadi suka kita pernah brevet SSK Sekolah Siaga Kependudukan, dan kita juga punya program Gerimis Gerakan Literasi dan Inovasi yang masing-masing itu program unggulannya adalah broadcasting. Sekarang ketambah lagi jadinya broadcasting, singkatan dari broadcasting, podcast, dan jurnalistik. Nah kita mau ukur-ukur di sini Bapak Ibu. Jadi untuk aset untuk kegiatan ini yang bisa dimanfaatkan itu apa saja? Yang jelas dari ruang radio. Sedangkan ruang radio sekarang belum bisa dipakai. Ruangannya ada, maksudnya alatnya belum bisa dipakai lagi. Ya, cuman ini sudah masih saya ya. Terus masalah Pak Koy mungkin bisa disampaikan kira-kira butuhnya berapa sih Pak Koy? Ini kasih anak-anak belum bisa latihan lagi. Rek-rekannya karena butuh berapa? maaf ini mungkin itu kan penting sekali ya buat saya ya, memang bos itu memang penting sekali misalkan kok dari segera dilaksanakan dan nanti kita tarik-tarikan uang kemudian bisa segera bisa dipakai gitu. Kalau kira-kira berapa Pak? Jadi sebenarnya saya mengacu pada permintaannya Mempres beberapa waktu yang lalu ya. Itu kan karena planningnya ke depannya itu mau ke podcast ya Mam? Iya, podcast. Kalau podcast itu kan otomatis
waktu sehingga itu menghidupkan itu dari sisa-sisa periferal atau perangkat komputer yang sudah tidak dipakai. Akhirnya nyari sendiri, nyari kasih ini terus manusia nyari ini terus kemudian beli baru itu hanya habis waktu itu. Nah itu speknya masih 2 core. Nah itu kalau buat podcast ya nah kalau misalkan hanya untuk menghidupkan untuk sekedar streaming dan radio mungkin tidak begitu banyak ya, mungkin kita tapi kita dapat yang saat saja. Tapi kalau untuk podcast itu harus dari semuanya. Yang minimal kalau tidak minimal menurut bisa dapat minimal 5 itu kalau yang terbaru ya tidak dapat 10 juga. Itu sudah mejanya belum? Ya belum berapa kalau belum Komputer mejanya itu kan kemarin kan dua meja ya, 2 meja. Bisa maksudnya kenapa Bu? Anggap ada bentuk tiketnya sekalian biasa awalnya kalau meja saya kan jauh ya ada prediksi karena ada begitu kalau karena belum gitu ada tahu seputar alat komputer aja. Bahkan Pak Bidin mungkin punya. Pak Bidin mungkin ada yang masukkan Pak. Sebenarnya sih mungkin kalau mau masuk ke ranah itu ya mungkin sudah saatnya sih sebenarnya karena dulu kita akan migrasi ke podcast. Cuma ketika kita bicara podcast ya harus embel-embelnya yang harusnya betul-betul kuat. Dana itu tidak sedikit itu. Jadi dari sarana dan prasarananya, setelah sarana dan prasarananya ya nanti dari yang tadi disebutkan. Jadi aset apa ya, aset orangnya itu yang juga harus dipikirkan. Jadi menurut saya itu mungkin bagus, cuma langkahnya tidak bisa instan. Kita harus step by step, kita harus betul-betul kita pikirkan. Jadi jangan sampai kita istilahnya kita sudah beli mahal-mahal, sudah jadi peralatannya ada. Kita sedangkan bingung kita arahnya jalannya mau kemana. Gitu loh, jangan sampai podcast hanya berjalan 1 bulan di awal tahun, setelah itu mangkrak kan emang alatnya yang begitu mahal seperti itu. Jadi menurut saya butuh proses pembahasan yang lebih matang lagi untuk membahas terkait dengan podcast. Gitu. Ya, terima kasih. Jadi sejalan dengan persiapan untuk sarana-sarana juga harus ada proses untuk kualitas sumber dayanya, yaitu siswa dan guru juga harus terlibat. Maka Pak ini, jadi saat sarana sudah siap, sumber daya juga harus sudah siap. Kemudian lagi untuk yang website, sekarang ada jurnalistik. Ini sarana prasaranya oke, tapi orangnya belum oke. Kita kan bayar website setiap tahun itu 2,5 juta. Iya, setiap tahun. Tapi kok nggak diapa-apain ya itu lohannya. Terusnya dia yang disampaikan tadi. Maksudnya ketika kita sudah mau ini ya oke, ini oke, kemudian belum disediakan yang tadi yang model sosialnya ya. Iya, tolong depan yang website Ini jadi kan kelihatannya belum maksimal ya. oh bukan belum maksimal, belum jalan semestinya malah. Artinya dulu itu kan website itu yang diikutkan pelatihan kan Bu Ika sama Bu Silvi. Sebenarnya Pak Abdul itu harapannya ketika sudah diikutkan pelatihan bisa mensosialisasikan seluruh kegiatan sekolah melalui website itu. Nah begitu website jadi dengan dana yang tadi disampaikan Nur, ternyata kalau mereka berdua resign dari memegang tanggung jawab itu gitu, mengundurkan diri. Akhirnya kan nggak jalan. Ya paling akhirnya ya sing kebebanan tidak campur masalah. Ya rezeki. Betul. Saya alamat websitenya juga tidak tahu. Berarti Bisa digantikan ke orang lain, siapa yang kita selain Ini kalau memang ini keperluannya segera,
dana akan disiapkan, tetapi juga harus sumber dayanya juga harus disiapkan. Ya, kesimpulannya seperti itu. Dan juga untuk pemanfaatan aset di sini kan dengan website mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi. Oke. Berikutnya adalah modal finansial. Ini berkaitan dengan dana BOS, ini, kemudian koperasi sekolah, dan dana BOP. Ini bedanya apa sih? Kalau BOS itu biaya operasional sekolah, seperti gaji guru dan karyawan dari pusat ya. Bos itu dari pemerintah pusat, kalau BOP itu dari provinsi. Kemudian kalau di sekolah itu ada namanya usaha mandiri, itu koperasi, Terus berarti BOS dan BOP ini untuk semua kegiatan siswa. ya. Untuk BOP saat ini hanya untuk bonus, GPP, kemudian kalau BOS ada juga yang jasa, modal, kemudian modal aset. Modal aset itu modal apa yang diterima dari 400.000, kemudian dari konsumsi dan Ya, terima kasih Bu Kolita. Berikutnya Pak. Next. Berikutnya ada ranting koperasi guru dan DPD yang kerjasama dengan SMA untuk modal finansial Pak. Berikutnya, iya. Kemudian ada penerbit sama bimbel. Ini kalau pas kita menggunakan buku, kalau enggak berarti enggak. Yang terakhir, nah berikutnya lagi, nah sudah. Bapak Ibu, di akhir ini dari 6 data yang ada, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan aset yang ada di sekolah tadi. Tadi ada berapa nih? Ada 7 aset di sekolah kita. Mari kita bersama-sama membuat kesepakatan untuk pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Monggo saya minta panjenengan semua untuk bisa menyampaikan ibaratnya kesimpulan atau kesepakatan untuk kegiatan kita hari ini. Kan nanti ada rekomendasi untuk sekolah. Nah ini mungkin bisa Bapak Ibu tuangkan di kertas itu di sini. Ya nanti baru saya simpulkan, rekap semuanya baru saya simpulkan Bapak Kepala Sekolah. Dari apa yang kita bahas tadi, kita diskusikan, ada sebuah kesepakatan ya untuk siang hari ini dalam diseminasi aset sekolah, yaitu bahwa aset sekolah tadi yang terdiri dari 7, ada modal manusia, modal sosial, modal politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial, itu harus berjalan berkesinambungan dengan melibatkan atau ada kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Kemudian lagi untuk modal fisik dan finansial itu penting, tetapi harus diimbangi dengan modal manusia. Artinya harus diimbangi dengan sumber daya manusianya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah kesepakatan kita. Artinya nanti kita semua terlibat untuk berfokus memenuhi kebutuhan peserta didik dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Oke. Mungkin saya mohon ada 1-2 Bapak Ibu untuk yang bisa menyampaikan kesepakatan kita hari ini. Monggo Pak Hai mungkin bisa mewakili. Oke, terima kasih. Kesepakatan dari saya dari materi yang disampaikan tadi, yang pertama aset sekolah harus di-upgrade atau ditingkatkan, disempurnakan setiap saat, baik itu semesteran maupun tahunan. Yang kedua, pemanfaatan aset berupa aset fisik maupun manusia dan sosial perlu terus ditingkatkan.
Yang ketiga, pemeliharaan seluruh aset sekolah dari mulai manusia sampai finansial harus dimaksimalkan. Yang keempat, penggunaan modal finansial atau aset finansial harus tepat sasaran. Terima kasih. Terima kasih Bapak Amir selaku Bapak Ibu. Kemudian Pak Zainul selaku perwakilan komite. Monggo Bapak. Kita sangat bermanfaat sekali di kemajuan sekolah. Satu, perlu adanya kebiasaan mengangkat terhadap siswa. Terima kasih kepada Bapak Zainul selaku perwakilan dari komite. Kemudian yang terakhir dari Pak Bin selaku perwakilan dari orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wali siswa berkaitan dengan diskriminasi aset sekolah, tapi saya mendengarkan beberapa hal kaitan dengan itu, banyak ada kelebihan dan ada kekurangan dengan PR. Untuk kelebihannya itu yang sudah ada yang cukup, saya setuju, saya senang, saya juga ikut berperan juga, bisa wali-wali siswa berperan, misalnya saya bisa mewakili, saya bisa. Tapi untuk yang PR itu direalisasikan biar kenyamanan anak, kenyamanan mungkin Bapak Ibu guru dengan fasilitas mungkin dari segi fisik atau mungkin sosial manusia dan sebagainya itu biar nyaman. Itu mungkin yang saya sampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, dengan kesimpulan atau kesepakatan sudah kita buat bersama dan disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua, sampailah kita pada penghujung acara yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua sudah ikut berkontribusi dalam kegiatan diseminasi hari ini. Marilah kita tutup kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.